Sepertinya isu kabar perpecahan di antara gerombolan ijazah palsu benar-benar ada. Kemarin gue dengar itu tuh kabarnya dari Bang Mas Hato TV ya. Di sana beliau membeberkan ya bagaimana intelnya Mas Hato itu memberikan informasi bahwasannya ada kabar teroris itu pecah kongsi. Karena apa? Isunya sih karena pembagian hasil buku ya. Kalau lo mau lihat isu besarnya, lihat aja di Mas Hato TV. Ada dibeberkan di situ ya. Tapi gue lihat-lihat lagi ya, ternyata bisa jadi benar itu kabar. Bahwasannya Tifa, Rismon, dan Roy Suryo nih udah rada-rada pecah. Kenapa gue bilang gitu? Gue menemukan sebuah video yang menurut gue mencurigakan. Kenapa Tifa tidak menyebut Rismon ahli, tapi lebih menyebut Refli Harun menjadi ahlinya juga. Dia hanya menyebut dirinya ahli ini, Roy Suryo ahli ini, Refli Harun ahli ini, tapi tidak menyebut Rismon. Benarkah demikian? Lu simak nih bebe videonya. Nih, gua kasih, kita play. Riwayat masa lalu dari seorang pembesar, dari seorang penguasa, kemudian dilakukan penelitian dengan metodologi riset yang ketat, itu biasa dikerjakan di seluruh dunia. Presiden Amerika Serikat saja, Barack Obama, itu juga menjadi objek penelitian para peneliti. Karena apa? Banyak sekali misteri-misteri juga terkait dengan masa lalunya Obama. Jadi ini sama biasa saja. Jadi dari ijazah Jokowi, Gibran lari-lari ke makam atau kemana lain? Ke jejak masa lalu kan? Jejak masa lalu berarti kan terkait dengan histori, terkait dengan silsilah, dan itu sangat wajar menjadi objek penelitian. Tapi kan banyak pendapat ini kan ada ranahnya itu orang sejarawan atau orang biolog apalah yang bergelar dengan kata makam sendiri. Nah, dokter sini kapasitasnya? Kalau saya ya kita ketat dengan domain kita masing-masing. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Kemudian juga dari aspek hukum ya. Nanti Pak Refli Harun juga menyumbangkan tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali. Nah, lo dengar kan? Nama Rismon kagak disebutkan sebagai ahli. Lu denger wewe lagi tuh ya. Nih, lu denger ya wewe. Digital forensik ya, jadi kami ketat. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, dokter sini kapasitasnya? Kalau saya ya kita ketat dengan domain kita masing-masing. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Kemudian juga dari aspek hukum ya. Nanti Pak Refli Harun juga menyumbangkan tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali. Pisau analisis yang kami lakukan tuh benar-benar komprehensif. Nanti kalau untuk sejarawan nggak perlu, kenapa? Sejarawan itu adalah referensi, rujukan bagi kami. Nanti kami akan menggunakan pisau analisis sejarah juga, karena perilaku itu berkaitan sekali dengan sejarah, kultur, dan budayanya. Nah, di situ maksud gua ada indikasi kabar yang disampaikan perpecahan mereka tuh benar adanya. Tifa ogah nyebut nama Roy Rismon ternyata. Yang disebutkan Refli dan Topik satu lagi tanpa Rismon Sianipar. Bukankah mereka si Rismon itu juga ahli ya? Gua kagak ngerti ya, tapi kebenarannya ya kita lihat aja nanti ya. Kita kagak tahu. Itu kan dugaan-dugaan dan bacaan orang. Sama kayak mereka. Kita juga bisa membaca, menduga dan lain-lainnya. Aduh, gawat deh kalau mereka pecah. Kagak seru kayaknya. Ada. Tapi ini ada satu video yang menarik. Roy Suryo kan tadi tuh ya mendapatkan salinan ijazah kopian lah dari KPU
pusat ya, yang tahun 2019. Dan Roy itu menyangka bahwasannya itu bukti baru lah ya. Kalau bahasa hukumnya, kalau yang gua tahu tuh novum. Ya. Tapi pernyataan Roy Suryo ini akhirnya dibantah sama pengacaranya Pak Jokowi ya. Pak Rafi'i. Luar biasa nih, orang kalem nih. Sabar ngadepin orang Roy Suryo, kayak Roy Suryo. Nah, nih bagaimana Roy Suryo tuh cengangas-cengenges lagi. Mendengar jawaban Bung Ripai ya bahwasannya, nah itu mah udah pernah diperiksa polisi. Lu keduluan sama polisi Roy. Dia cuma bisa cengangas-cengenges. Yuk kita simak bagaimana Roy Suryo cengangas-cengenges aja menghadapi pengacara Pak Jokowi. Bang Rifai, let's go, kita play. Apa artinya sih Bang Roy bagi Bang Roy sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi dengan selalu mencari bukti begitu ya? Oke, mencari bukti nggak masalah, tapi kemudian ada 8 kata yang dicari, 2 baru didapatkan, belum. Berarti artinya masih ada 6 lagi ya Mas Roy ya? Iya. Dan kemudian setelah diterima masih ada yang dipertanyakan sama kubu Roy Suryo CS. Rifai bukan Bang Roy. Iya, Pak Rifai. Iya. Oke. Jadi gini, saya ikuti juga perkembangan ini. Ya. Tapi kalau buat kami sih sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan euforianya teman-teman lah bisa mendapatkan ini. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti dengan seksama proses penyelidikan di Mabes Polri maupun juga penyidikan di Polda, teman-teman penyidik itu sudah mengambil ini semua. Yang ada di KPU, KPU Pusat, KPUD Jakarta, semua sudah diambil. Karena kita kembali ke laporan awal TPU adalah diduga ijazah Pak Jokowi palsu dan digunakan untuk pilpres dan pilkada. Tentunya penyidik dengan pengaduan tersebut sudah menyisir semua, sudah diambil, sudah juga dilakukan pengecekan. Ya, sekalipun memang kembali lagi yang tadi dibilang Bang Roy ini kan ada perbedaan-perbedaan, ini menjadi sulit memang. Kenapa? Karena kembali lagi ini fotokopi, tidak ubahnya seperti data digital. Dia sulit ya akurasinya, presisinya, sehingga yang paling benar itu adalah pengujian dokumen asli. Nah, secara kebetulan untuk penyidikan yang berlangsung di Polda Metro, ya belajar juga dari komplain teman-teman pada saat di Barreskrim, ini sudah dilakukan lapor ulang terhadap seluruh objek. Ya. Tidak hanya ijazah Pak Jokowi dengan teman-teman satu fakultas dan satu angkatan, tapi juga dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Ada pertanyaan, kok dibandingkan nih? Kenapa? Biar lebih firm. Ya, dari jenis tinta, jenis kertas, model huruf font dan segala macamnya. Karena mungkin tiap tahun juga bisa ada perubahan, perbedaan ya. Sehingga untuk ini dilakukan kehati-hatian, diperiksa. Bukan hanya ijazah, termasuk pengesahan skripsi, ya. Itu juga sudah dilakukan pengecekan ulang dan itu semua sudah ada di Polda Metro ya. Dan jadi artinya jadi artinya dalam hal ini adalah salinan-salinan yang saat ini sudah didapatkan dari kubu Roy Suryo CS ini adalah tidak masalah begitu ya? Kalau buat kami tidak akan mempengaruhi karena penyidik bahkan sudah mengambil jauh lebih dulu. Berarti bukan bukti baru ini? Bukan. Beberapa bulan lalu. Dulu. Satu ya, kedua bahkan sudah diuji oleh mereka. Sudah ada lapor. Tapi kembali lagi kan, ya mungkin teman-teman Bang Roy belum bisa mengakses ya karena prosesnya statusnya kan masih belum jelas. Kalau kami pelapor, tentunya kami bisa mengakses sebuah perkembangan. Itulah kami kemenangannya. setiap bulan juga menerima SP2HP dari Polda. Bagaimana perkembangan demi perkembangan. Punya mesin atau almari yang itu kemudian anti rayap dan lain-lain itu adalah ANRI, bukan KPU. Jadi kalau KPU nanti tiba-tiba beralasan, oh kami nggak punya hak untuk menyimpan, nah ANRI bisa kayak gitulah. Tapi sekali lagi semua ini alhamdulillah ini kemenangan rakyat. Ya, dan ini akan membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Jadi setelah dari KPU DKI Jakarta mau ke KPU mana lagi? Oh, ada Solo. Kemudian KPU Pusat masih kita kejar. Kan itu sudah kemarin. Kan baru satu yang keluar, baru yang 2019. Yang 2014 belum. Oh, pencalonan sebelumnya ya, pertama ya. Itu nanti kalau ternyata ada perbedaan yang krusial nanti akan kita, dan semua itu nanti ada risalahnya semua. Ya, kami akan buat penelitiannya semua. Ketika itu ternyata tiba-tiba ada hal-hal yang memang harus menjadi pertanyaan. Termasuk tadi yang diterangkan oleh Dr. Tifa tadi, legalisasi ijazah itu biasanya tidak horizontal begini, biasanya adalah vertikal. Kenapa ini bisa horizontal? Ya, kita akan bandingkan juga dengan legalisasi ijazah yang lain. Ya, kenapa ada perbedaan pada legalisasi ijazah ini? Gitu. Sebenarnya apa sih yang ditangkap Bang Rifai selalu mencari tadi ke KPU Pusat sudah, terus kemudian nanti cari lagi. Kejujuran dan kenegarawanan. Kalau saya Mbak, pertama
ya saya menghargai ini bagian dari upaya untuk pembelaan diri lah. Tapi kalau buat saya akhirnya apa, tidak konsisten juga dengan buku yang katanya sudah terbit. Nah. Kalau sudah yakin, itu Nggak dia. perlu lagi cari-cari Kenapa lagi maksudnya. cari-cari? Tuh, Memang- Mas ini Roy. kan menunjukkan Memang tidak bukunya konsisten, udah kan? final. Artinya apa? Iya. Beliau sendiri masih mencari kebenarannya. Enggak lah. Itulah yang kita sayangkan sebenarnya. Kenapa kalau dulu-dulu itu jangan disimpulkan dulu. Biar- Jangan dibuat buku dulu katanya Mas Roy. Nah, jangan Kalau dilempar gitu. dulu dengan kesimpulan-kesimpulan. Ini bukan 1 Oh, triliun. oke. Apa 1 triliun persen? 1 triliun persen. Itu kan, waduh. Emang kalimat buku udah kalimat selesai, tapi kan itu Tapi baru kalau dari- jilid 1. Kalau dari awal itu misalnya diskusinya terkait Jilid sampai jilid berapa? Ada- ya? Oh ada jilid 2, ada jilid 3 nanti. Tapi karena persoalannya kemarin tuh disimpulkan, Oke. langsung diserang. Itu kan menjadi persoalan memang. Tuh, Mas Roy, kalau gitu kalau Tapi kata sudah sulit lagi kembali lah, waktu tidak begini berputar ya. Iya. Paling tidak, saya menghargai ini Ada sebagai nanti pembelaan. misalnya buku yang pertama ini kan soal Jokowi. Ah. Nanti misalnya nanti perkembangan itu akan berarti di situ di dalam Jokowi white paper ini belum ada nih. Maksudnya kemarin Ya, kan dibanding-bandingkan belum juga ada. kan ini, berarti ini ya? kan baru keluar. Ya. Nggak apa-apa itu nanti buku itu kan nanti muncul di buku Jilid kedua. dua, jilid dua. Nanti buku ketiga misalnya soal anaknya nih. Nah ini riwayat pendidikan nih. Ini. Mas Gibran. Ini Gibran. Oke. Nah sampai pada kesimpulan nanti Gibran tuh harus top sido mundur ora gitu ya. Gitu. Ini Nggak muntah, oke, kan? artinya apa nih? Banyak. Iya, sebenarnya apa sih Mas Roy? Jadi mundur apa enggak gitu. Oke. Enggak gini. Orang mau jadi pejabat publik itu harus punya kejujuran dan kenegarawanan. Kalau dia memang tidak jujur dan tidak negarawan, misalnya soal nilai pendidikan anaknya ini ya, atau ini misalnya pakai ijazah yang nggak clear ini, ya udah itu harus mau mengundurkan diri gitu, atau harus mau mengerti dan kemudian. Tapi kan kalau Pak Jokowi juga sudah selesai. Ya, sudah pernah selesai, tugas. terserah. Kami hanya ingin membuktikan itu palsu, itu aja. Oke. Kalau gitu terus dilandini saja oleh kubu Pak Jokowi dengan ya berbagai tudingan-tudingan itu Bang Ya, Rifai sesuai dengan stat- santai. Sesuai statement beliau sudah prediksi dia akan kemana-mana. Ya. Bahkan beliau juga bilang inilah salah satu Oke. fakta bahwa sebenarnya bukan mencari kebenaran ijazah, dia lari kemana-mana terus. Tapi kalau gitu berarti dari kubu Tapi kalau buat Pak Jokowi, Pak Jokowi clear ada bahwa desakan nggak tak langsung saja? layani dengan baik. Bagus. Kan Ya. begitu. Nice. Oke, tapi ada juga keinginan nggak untuk ke Polda juga bahwa untuk segera misalnya ada gelar perkara begitu, untuk supaya clear nih. Ya, Udah kan, kalau itu lawannya itu udah. bagian dari Kan. tugas kami. Intinya kalau Pak Jokowi sih memberikan arahan umum bahwa pertama biarkan penyidikan ini berjalan hati-hati, profesional dan transparan. Saya tidak mau orang yang tidak harus bertanggung jawab malah terseret, tapi jangan juga orang yang harus bertanggung jawab malah dilepaskan. Tentunya dari kalimat itu kami menerjemahkan dan melakukan tugas profesi mau mengawal perkara ini terus berlanjut. Sekalipun memang kemarin sekitar hampir 2 bulan terjeda. Karena memang Polda harus konsentrasi menangani perkara kerusuhan yang Oke, berpotensi Agustus. politik, ya. Oke. Tapi dari akhir bulan kemarin, akhir bulan kemarin mereka sudah kembali lagi fokus. Ada Ya, bocoran nggak kapan gelar mudah-mudahan dalam perkara? waktu dekat sih sudah mungkin akan ada gelar perkara ya mudah-mudahan. Kalau Gelar perkara lawyer-lawyer itu penetapan tersangka nggak? Juga nggak? katanya Di gelar Katanya. perkara itu akan dibahas. Ya. Akan Apakah dibahas. alat bukti yang Go or not to dikumpulkan go, gitu kan. sudah cukup atau tidak. Dari alat bukti yang ada ini apakah sudah terlihat ada mensrea atau tidak. Jadi intinya kita sih flowing aja lah, nggak Oke. perlu memaksakan tapi kalau gini bagus. harus cepat atau apa. Pak Kenapa? Rifai, Pak Yakub tadi juga sempat zoom saya dengan di salah satu TV lain. Itu elegan jawabannya. Kalau termul itu kan nggak elegan. Wah, akan mendesak, akan demo, 500 orang akan demo di depan. Kan sebagai bagian Mabes Polri. dukungan juga Mas Roy. Enggak akan malah mengajarkan porno aksi dan pornografi, akan demo dengan hanya menggunakan bra dan CD. Waduh, itu kayak gitu kan ya kita ketawain Pak Rifai Oke. sampai ketawa. Tapi kalau misalnya Ya begitu ya Sob ya tadi ya. Apa kata Roy Suryo? Gue kalau ngeliatnya dia itu ketawa-tawa mulu yang dibilang banyak orang sih ya. Bosannya tuh dia panik banget deh. Ngeri banget nih. Tadi Bang Rifai bilang ya bahwasannya waktu nggak bisa diputar kembali Roy. Lu udah nulis buku tapi lu baru dapat bukti lagi baru dan merasa benar sendiri. Padahal bukti yang lo dapetin itu udah dicek sama polisi kebenarannya. Kasihan lo ya. Ya begitulah tadi ya paniknya Roy Suryo menurut gua ngelihatnya. Ya dia cuma bisa ketawa-tawa aja sih ya. Menjelang status terbaru buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Kita saksikan aja nanti episode berikutnya ya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.